Di sebelah tenggara Moon Empire, tepatnya di Azure Lake, hiduplah sebuah bangsa elf. Bangsa elf, yaitu bangsa dengan ciri khasnya bertelinga panjang ini, memiliki umur yang sangat panjang, tapi mereka nggak abadi, guys. Bangsa ini juga sangat baik hati, lemah lembut, rajin menabung, cinta kedamaian kepada bangsa lainnya. Weh, mantap juga nih. Pantesan aja umurnya panjang ya guys ya. Ahai. Akan tetapi, bangsa ini telah mengalami banyak rasa sakit dan penderitaan sebelum mereka pindah dan menetap di Azria Woodlands. Nah, seluruh peristiwa ini dialami oleh Mia Khalifa. Maksudnya Mia, sang hero maksudnya hero berguna. Mia lahir di era penuh perselisihan, peperangan, dan menyaksikan tragedi buruk yang menimpa bangsanya. Mia merupakan salah satu bangsa elf yang selalu mengikuti Moon Goddess, yaitu Gavana. Dia semacam kayak supporternya gitu ya guys ya. Kemana aja pun si Moon Goddess itu diikutin sama si Mia, bahkan ke toilet. Dadah aja ya. Dan mengalami perang kedua dengan para manusia, terus kalah. Dan pada akhirnya menetap di Azria Woodland. Saat udah tinggal di Azria Woodland, si Mia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, banyak kaumnya berubah menjadi Dark Elf akibat para Abyss merusak dan mencemari Shadow Swamp. Complicated banget sih hidupnya si Mia. Sedih akan nasib kaumnya akibat luka perang, Mia mulai berharap akan suatu kehidupan yang damai, kehidupan yang jauh dari perang dan kekacauan yang selama ini ia dan bangsa elf terima. Karena banyak peristiwa yang dialami kaumnya, Mia merasa sedih, memohon kepada Moon Goddess untuk hidup dan damai dan jauh dari kekacauan serta peperangan. Wahai Moon Goddess yang agung, dengarkanlah harapanku. Hah? Ih, kayak apa aja deh Besti, drama banget. Ya maaf, biarkan aja gitu Besti. Moon Goddess pun akhirnya mendengarkan permohonan Mia. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Moon Goddess menciptakan Lunar Aegis yang melindungi seluruh elf di Azria Woodland dan membuat mereka dapat berkembang di bawah perlindungan Lunar Aegis. Setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Moon Goddess langsung jatuh dan turut. Mia yang mulai khawatir akan keadaan Moon Goddess tersebut akhirnya menjadi pendeta di Lunar Temple untuk berdoa. Hah? Berdoa? Aturan kan kasih obat dah. Kok gimana sih, kocak banget dah, kocak gaming banget dah. Dengan penuh kesetiaannya, Mia berdoa selama beribu-ribu tahun lamanya untuk kebangkitan sang Moon Goddess dan berharap bahwa suatu saat ia akan melindungi kaum elf lagi untuk selamanya. Tetapi era kedamaian Mia di masa tersebut akhirnya akan berakhir. Dengan terus meluasnya wilayah Abyss dan para iblis, peperangan akhirnya kembali menyelimuti Land of Dawn. Para Abyssal Demon pun melakukan penyerbuan ke daerah manusia yang menimbulkan bentrokan satu dengan yang lainnya. Peperangan antara manusia dengan Abyssal Demon pun tak dapat dihindari. Saat awal perang, Mia dan para elf tidak ingin ikut campur dalam perang karena bangsa elf bersikap netral dan tidak memihak siapapun, baik manusia maupun bangsa Abyss. Akan tetapi ketika perang makin meluas, timbul adu bacot antar bangsa elf mengenai sikap mereka terhadap perang tersebut. Golongan yang dipimpin oleh King Elf Estes berpendapat bahwa para elf harus segera menghancurkan Abyss yang jahat karena akan membawa kehancuran di seluruh benua Land of Dawn. Di sisi lainnya, banyak elf berpendapat untuk tidak ikut campur dalam peperangan dan memilih hidup dengan aman dan damai di Azria Woodland di bawah perlindungan Lunar Aegis yang diciptakan oleh Moon Goddess, karena mereka capek terus mengalami penderitaan akibat peperangan di masa lalu.
Estes pun heran kepada saudaranya, Mia, karena tidak sependapat dengannya. Meskipun Mia mencintai kedamaian, Mia masih mengingat wasiat terakhir dari Moon Goddess untuk melindungi rakyatnya tanpa memperdulikan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Mia tak ingin melihat pengorbanan nyawa atas nama kebenaran. Lu punya uang, lu punya kuasa, tapi itu nggak harus ke gue ya. Tahu. Pada akhirnya, kebanyakan dari bangsa elf lebih berpihak kepada pendapat Mia, yaitu melindungi dan melindungi di Azria Woodlands. Tapi itu adalah awal dari munculnya petaka lainnya. Memang pada dasarnya, Lunar Aegis memiliki kemampuan untuk mencegah meluasnya pencemaran dan kerusakan di daerah mereka, tetapi tidak dapat menghentikan pasukan iblis yang sangat kuat. Para pasukan iblis awalnya ingin menyerang Monian Empire melewati Lantis Mountain. Tiba-tiba ganti rencana dan pergi dari Shadow Swamp, menyerang Monian Plains dari Moonlight Forest. Di hadapan invasi para pasukan iblis yang datang dengan cara HBD, para bangsa elf memberikan perlawanan yang gigih. Tetapi, kekuatan para iblis yang dipimpin oleh King of Fire Demon, Tamus, terlalu kuat untuk dibendung oleh bangsa elf. Tamus membakar habis Tree of Life yang merupakan pusat dari tempat tinggal para elf dan membuat bangsa elf kalah, serta mengalami penderitaan dari perang yang sudah hilang selama beribu-ribu tahun lamanya. Ayo kita bekerja, bakar rumah mereka, jadikanlah neraka buat mereka sengsara. Hahaha, mantap Slur. Mia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya atas tragedi yang menimpa kaum elf tersebut. Dia ingin melindungi bangsanya dengan cara menghindari perang, tetapi keputusannya malah menjadi buah si malakama kepada bangsanya yang membuat pengorbanan nyawa yang lebih banyak. Akhirnya, Mia berdoa siang dan malam di Luna Temple, meminta pencerahan dan bimbingan dari Moon Goddess dalam masa depan yang penuh dengan kesulitan. Sayangnya, dengan kondisi Moon Goddess yang masih buruk, tidak memberikan Mia pencerahan yang dia cari. Cahaya dari Moonlight Forest yang kian semakin redup seiring berjalannya waktu. Estes dan beberapa elf yang mulai melemah akibat sumber energi mereka, yaitu energi bulan yang kian memudar. Di tempat lainnya, para orc dan para iblis yang dipimpin oleh Balmond berkumpul di Storm Eye Wasteland. Kali ini, target mereka bukanlah Monian Empire, melainkan Moonlight Forest itu sendiri. Ketika suara dari genderang perang orc mulai terdengar, para pasukan Moonlight Forest juga meniup trompet yang suaranya tidak terdengar lagi selama ribuan tahun lamanya, dan merupakan pertanda perang yang akan dimulai. Mia, Priestess of the Moon, mengambil panah peraknya dan bergabung dengan rakyatnya dalam perang di bawah sinar rembulan sambil berdoa. Moon Goddess yang agung, jika perang kembali datang ke negeri ini dan pengorbanan tidak dapat dihindari, mohon berikan aku kekuatan, keberanian, dan keyakinan untuk melindungi rakyat dan negeri kita. Tamat. Hahaha, sekarang giliranku. Bukan, ini giliranku.